Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke teman-teman di Kampung Pamatang, Desa Mekarwangi, Kecamatan Saketi. Hari ini kita alhamdulillah sudah ditemani oleh teman-teman dari Yayasan Celaka Negara. Ada Kasepuhan nih, Pak Budi Prakoso, Kasepuhan Yayasan, kemudian ada Kang Cakra, ketua, ada Kak Dadan, ada Mbak Dewi dari Yayasan Celaka Negara. Terus kami dari Dinas Pariwisata, Pak Budi, Kang Cakra, kami membawa Ibu Kabid Pemasaran, Ina, Bu Kabid Pemasaran. Kemudian ada Pak Agus nih, Kasubag Perencanaan, ya perencanaan kan ya? Perencana sekarang. Kasubag Perencana, jadi beliau yang merencanakan apa-apa. Nah, hari ini sebelum kita eksplor tempat ini, alangkah bagusnya kita isi dulu penjelasan dari Kang Cakra atau Pak Budi yang mewakili yayasan, biar kita tahu sebenarnya tempat ini tempat apaan sih gitu ya. Kenapa kita harus berkunjung ke sini, Pak Agus? Karena ada beberapa informasi yang pasti dapat kita peroleh di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Dinas Pariwisata Pandeglang yang hari ini menyempatkan diri hadir di sini. Acaranya memang membacakan ya. Mudah-mudahan puasanya nanti full semuanya. Amin. Karena emang resikonya begitu, kalau sudah munggahan katanya harus full puasanya. Pertama-tama terima kasih ya kepada teman-teman, juga kepada Balaputra, teman-teman Balaputra yang sudah hadir di sini, walaupun tidak semuanya karena emang ini acara dadakan ya, ya. Kedua, kita juga lagi fokusnya memang fokus online Bu, jadi ikut webinar seperti itu, jadi lagi mengasah pengetahuan ceritanya gitu. Karena kami sadar di Yayasan Balaputra ini bukan sejarawan, tapi sejarah itu kan bisa dipelajari. Siapapun bisa mempelajari walaupun tidak memiliki otoritas atau legitimasi untuk menyatakan tentang kesejarahan. Tapi setidaknya pengetahuan harus kita gali terus. Adapun tempat ini wilayah bakal situs Gajah Gumarang, di mana tahun 2020 akhir kami menemukan sebuah dugaan artefak yang ternyata menurut Profesor Aris Munandar ini hanya ada 2 di Indonesia. Ini yang kemudian membuat menarik, gitu. Yaitu ada Lingga Yoni yang dipahat satu batu dengan baby Ganesha. Itu hanya ada di Penanggungan tadinya di Jawa Timur. Tapi kemudian ternyata ketemu di kita, gitu. Ini sebuah hal yang menarik sebenarnya dan memicu pariwisata kita juga. Karena apa? Ini artefak unik, hanya ada 2 di Indonesia. Itu yang menjadi patokan. Bentuknya seperti apa? Tadi ada di sana, mungkin bisa lihat nanti. Di situ ada patung berbentuk gajah yang orang awam pasti akan bilang ini belum selesai atau ini bukan gajah gitu. Tapi menurut Prof. Aris Munandar, ini betul-betul memang Ganesha gitu. Tapi tipikal era klasik awal. Stylenya memang begitu gitu. Bukan tidak selesai, tapi emang stylenya begitu. Jadi di Pamatang ini artefak yang real ditemukan ya baru ini gitu. Walaupun ada benda-benda lain yang diduga juga artefak. Mungkin ada di Curug Cigelas, ada di tempat lain, tapi belum berani kita eksplor gitu. Banyak hal yang menarik di Pamatang ini. Selain dari temuan benda sejarah, di sini juga ada tradisi yang kami baru menemukan di sini, yaitu dodot buhun. Baru ditemukan di sini. Walaupun saya orang Pandeglang, saya juga kaget sebenarnya. Kok masih ada gitu begini? Mirip dodot glojor kalau di Baduy. Mirip seperti itu. Cuma lebih ada islamisasi di sini, kental dengan islamisasi. Tapi ini tinggalan yang memang katanya turun temurun. Ketiga itu tentang tata kota lah, tata wilayah di Pamatang ini menarik seperti kompleks Bu.
Jadi kalau kita lihat dari atas itu seperti komplek perumahan modern. Nah, kita sempat bertanya apakah ini buatan baru atau kan sudah lama. Dan ternyata kata mereka memang dari dulu begini. Inilah timbul kecurigaan kami akhirnya. Oh, jangan-jangan yang kita cari itu ibu kota Salkanegara di sini. Karena ada tinggalan seperti ini gitu. Satu, budayanya juga masih kental dengan hal-hal karuhun. Kedua, tata wilayahnya mirip komplek gitu. Mirip perumahan persis lah, mirip perumahan gitu ya. Jadi rumah itu saring punggung, depannya jalan. Ngotak itu aja. Ini menarik. Makanya tadi di jalan saya ngobrol sama Kak Budi. Kak, saya kepikir di Bali itu ada sebuah tempat kampung hanya satu gang saja, satu jalan. Rumah kiri kanannya itu ada rumah-rumah tradisional, rapi banget, tapi jadi tempat wisata gitu. Di Badung. Ya. Saya pernah ke sana. Ada menarik di sini kan saya, bukan tidak mungkin bisa deh kayaknya kalau di kita juga digituin gitu. Karena emang kebiasaan masyarakat sini juga kalau tentang kebersihan bagus gitu. Tinggal hanya memang kita terganggu dengan modernisasi. Adanya pembangunan rumah, bantuan dari pemerintah. Akhirnya rumah-rumah panggung itu kemarin data 51 ya Dewi ya. 51 sekarang udah berkurang lagi Bu. Dibangun lagi saya tadi, aduh dibangun lagi ini. Ya memang hak mereka ya. Tapi kalau untuk kepentingan pariwisata kayaknya kita harus mencari satu gang, satu jalan yang memang bisa mempertahankan tradisi rumahnya. Rumah di sini Bu katanya dulu, ini aja umpaknya itu 1,5 meter, umpak batunya. Khas banget, khas Sunda banget gitu. Dan itu sekarang sudah punah. Tapi saya nanya ke masyarakat, bisa nggak kalau kita ulang lagi? Bisa aja Pak, katanya gitu. Makanya kita mikir nih, gimana sih caranya biar pemerintah ini ngebantu mereka ngebangun rumah tapi ke tradisi lagi gitu loh, gitu maksudnya. Arsitekturnya tradisi lagi untuk kepentingan kita juga, untuk Pandeglang juga gitu. Kita punya daerah yang memang layak dikunjungi gitu. Nggak usah gede-gede desa wisata deh, kampung wisata aja deh gitu, kecil aja. Karena saya lihat di Bali pun yang kuat itu kampung wisata, bukan desa wisata. Karena kalau bicara desa wisata, panjang banget gitu loh, sampai jetnya. Mendingan, iya. Birokrasinya sulit, terus mengkoordinir masyarakat juga luar biasa gitu. Karena beda-beda kampung beda kebiasaan. Gitu. Jadi banyak. Termasuk kuliner, di sini ada kuliner yang memang khas banget. Saya belum nyoba, tapi itu dibuat dari tepung kunyit. Di sini ada, di sini. Tapi kita belum nyoba Bu. Nanti rencana memang. Iya, prosesnya sulit. Nah itu yang belum kita gali terus. Jadi sementara ini kami hanya menggali informasi, data-data kami kumpulkan, keterangan-keterangan kita kumpulkan. Tujuannya memang kemudian menemukanlah satu hal yang menarik. Perlu teman-teman tahu, saya pun dulu pernah ikut merintis sebuah kegiatan festival di Ciamis. Namanya Nyiar Lumar. Lumar itu jamur yang bisa menyala di malam hari. Dan yang ngarang ceritanya kebetulan saya. Itu sampai ada acara itu ngarang ceritanya gitu. Kan di sana kan di Kawal itu Astanegara itu situsnya raja-raja Sunda gitu. Ngaranglah saya tentang Prabu Diskara Sukancana yang bertahta 103 tahun. Bahwa mereka ketika kecil ada perlombaan mencari lumar gitu. Kebetulan Diskaya menemukan 130 mengarang Pak, nggak ada di sejarah. Dibikinlah acara ceritanya, lalu bikin lagu tentang di Pitaloka gitu. Akhirnya jadilah acara. Dulu pertama saya sempat ditawakan juga sama Pemda di Ciamis. Kita sama teman-teman diketawain deh. Jangan kan dilihat Bu, dibaca juga enggak gitu. Akhirnya sekarang siapa? Jawa Barat tuh yang ambil. Diambil sama Jawa Barat karena tamunya sudah internasional. Itu per 2 tahun sekali di tahun ganjil. Ya, itu acaranya. Udah ini. Nah, di sini kepikir, Pandeglang kita belum punya festival deh. Kayaknya saya ada pengalaman dulu gitu. Gimana kita bikin aja? Ngobrol sama Budi. Kita ngobrol sama teman-teman masyarakat di sini, bisa nggak kita bikin festival? Bisa banget. Karena kita menemukan satu hal yang menarik di sini. Itu di Rebo Wekasan. Memang sudah biasa, masih ada bertahan budaya, misalkan tradisi ketika sudah berdoa makanannya di pinggir jalan disimpan, udah kan masih perah-perahan ya, masih ada gitu. Tapi di sini ada yang lebih unik prosesinya, yaitu prosesi membuat lepet kupat. Di sini ada 12 ya,
Ada 12 jenis lepet Bu ternyata di sini. Dan semuanya masih bisa gitu loh. Terus masaknya itu nggak satu rumah Bu, nggak tiap rumah, tapi bikin dapur umum gitu, bareng-bareng. Dan ada satu lagi yang menarik, ada lepet yang namanya bikin lepetnya di pohon kelapa langsung. Jadi ada orang memang ahli turun temurun, dia naik ke kelapa, satu itu dibikin lepet semua, dijatuhin rebutan. Bikin lepetnya di atas kelapa. Bikin di atas langsung. Di atas gitu. sambil naik di atas sambil itu ya bikin lepet ditebas, nanti rebutan di bawah tuh. Itu bawa berkah katanya. Artinya itu bisa kan Pak ya? Bisa dijadikan ide buat kita untuk hal yang menarik. Nah airnya Bu, mereka biasa ngambil air dari sini, ada di air mata air Cigolomprang. Cigolomprang ini jadikan air seperti apa ya? Masyarakat itu meyakini Air suci. agak disucikan lah gitu ya. Jadi ngambil airnya syaratnya harus minimal segelas tuh harus adalah air di sini. Kita rangkai. Di sana Bu. Nanti kita cuci muka di sana. Airnya memang dijamin deh. Kita aja selama di sini nggak pernah beli air mineral. Saya bawa galon di sini. Jadi diisi minum di sini pakai itu. Nggak pernah dimasak memang. Waduh. Lebih enak dari air mineral ya Bu. Lebih enak daripada itu. Dijamin deh kalau udah minum itu enak banget airnya. Rasanya enak gitu. Nah, artinya di sini ada rangkaian acara yang bisa kita susun ulang. Karena pernah ada dan masih ada sebagian yang tidak ada kita adain lagi. Festival ini rencana kemarin ya Kak ya, mau kita jalankan tapi tidak cukup waktu karena ada COVID kemarin. Ya inginnya tahun ini kita laksanakan itu. Inginnya ada dukungan dari pemerintah lah ya Kang Boim ya, dari pariwisata terutama gitu, bisa menjalankan ini. Walaupun tetap dalam pelaksanaannya kita pun harus menggandeng sponsorship gitu. Kita harus lihat deh cari anggaran gitu biar ini bisa terlaksana. Memang masih lama tapi kalau bicara festival itu persiapannya lama karena yang jadi dipersiapkan bukan cuma finansialnya tapi SDM-nya juga, kepanitiaannya segala macam, kesiapan masyarakatnya. Belum lagi ada keinginan kita ngundang tamu. Contohnya kami di yayasan ini banyak kolega yang memang bergerak di bidang kebudayaan di Ciamis, di Bali, di Sumedang, bisa kita undang. Misalkan keluarga besar Keraton Sumedang Larang atau dari Wayah Majapahit di Bali bisa undang karena kami biasa gitu. Jadi ketika acara mereka di sana kami datang gitu. Jadi ini untuk menarik mereka. Sekali-kali dong jangan kita ke Bali aja, orang Bali ke sini gitu. Itu mungkin jadi salah satunya yang bisa saya jelaskan. Dan satu lagi yang belum saya tekankan, kenapa saya nyangkut orang Bali ini? Perlu tahu bahwa agama Hindu di Bali itu berbeda dengan di India. Yang saya katanya begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sering bolak-balik Bali karena saya ada sedikit darah dari sana gitu. Dari India. Dari Bali. Atau joget saya Pak tidak Pak. Iya. Atau gini-gini. Kan lagi gini saya kan. Gitu. Jadi ya agama Hindu Bali itu aslinya Siwaisme kebanyakan. Nah, ini Ganesha dengan Linggayon ini jelas lambang dari agama Siwa. Jelas sangat positif. 3 tahun sebelum ini kita ketemu seorang pedanda agung dari Bali, datang Jero Gede datang ke waktu kita di Pulau Sari. Dia bercerita asal muasal agama Bali, Hindu Bali dari sini, dia bilang. Kita tua bingung, agama apa Siwa katanya. Kita bingung, belum menemukan apa-apa. Belum menemukan bukti bahwa agama Siwa ada. Dan ini buktinya. Bahwa agama Siwa itu ada di Pandeglang. Gitu. Kita ada hayalan besar loh Pak. Hayalan besar gitu. Orang Buddha ziarahnya ke Borobudur gitu kan. Kenapa orang Siwaisme nggak ziarah ke Pematang gitu? Karena kalau kita lihat dari bentuknya, ini jelas-jelas daerah klasik di abad ketiga atau abad keempat, lebih tua dari yang lain. Harapannya gitu, mereka nggak umroh ke sini aja gitu, nggak usah ke India maksudnya umrohnya gitu. Itu keinginan ya, khayalan kita gitu. Tapi memang udah ada bahasa gitu. Memang sudah ada bahasa begitu dari teman-teman di Bali, karena kami di komunitas juga ada orang Balinya, ada Brigaluh, banyak lah. Kebetulan salah satu pembina juga orang Bali, Beli Putu di Walputra ini. Salah satu yang mendirikan lah gitu ya, ikut support mendirikan. Ya artinya kami punya koneksi ke Bali. Gitu. Tapi kepentingannya apa ya? Kepentingannya bukan agama, kepentingannya memang kita budaya.
Gitu. Artinya suatu saat ketika kita ada acara festival, kita bisa ngundang mereka deh gitu. Maksudnya nggak malu-malu kita ngundangnya karena kenal gitu. Gitu. Itu gambaran, sedikit gambaran. Yang pasti memang di area sini banyak artefak yang belum diangkat, belum kita apain. Termasuk ada sesuatu hal yang besar yang belum juga kita ekspos ke masyarakat karena khawatir ketika diekspos menjadi rame, kemudian menjadi incaran orang, akhirnya terjadi hal yang kita Kayak yang sampaikan. ini, batu yang di sini biar teman-teman tahu. Itu batu gajah sama Liga Yoni. Oh, udah. Oke, itu mungkin yang bisa jelaskan nanti disambung sama pembina kemudi biar lebih jelas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung saja lah ke Pak Budi. Ya, bagus ya. Enggak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan, saya Budi Praposo, agak sedikit ralat, mungkin bukan Yayasan Salakanagara ya. Putra, ada bola putra. Ada Bala Putranya. Putra. Kalau Salakanagara punya Tira Samu, Patriama. Penatrena Sampung. Pak Tuker. Enggak, kita anaknya, anak kecil. Ada bola putra aja. Bala Putra. Ya, jadi Yayasan Bala Putra Salakanagara. Nah, saya ingin melengkapi apa yang oleh Kang Dian disampaikan. Pertama mengenai penamaan ya, Salakanagara, dan kita menamakan Bala Putra Salakanagara. Jadi kita ingin menjelaskan, menambahkan apa yang dikatakan Kang Cakra bahwa kita Yayasan Salakanagara. Mungkin kawan-kawan banyak yang pernah mendengar istilah Salakanagara gitu ya. Nah, ini nama Salakanagara ini nama yang sampai saat ini dari sisi kesejarahan, sejarah sebagai ilmu itu masih debatable dan kontroversial. Ada naskah yang menceritakan itu, tetapi naskah itu dianggap tadi itu sumber kontroversinya di situ. Nah, oleh karena itu biarlah kontroversi itu ada di ranah akademis. Nah, kita tidak memiliki otoritas itu, bukan berarti kita tidak bisa ikut mempelajari, menggali, karena hal itu semuanya terbuka. Nah, awalnya kita Yayasan Bala Putra Salakanagara, suka tidak suka saya harus berbicara, itu bagian tak terpisahkan dari Banten Heritage. Suka tidak suka. Karena kalau Banten Heritage itu lebih ke perspektif akademisnya, karena di situ ilmuwan-ilmuwan kesejarahan. Nah, kami ini justru orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kesejarahan. Jadi kami bebas berhipotesis, bebas untuk berspekulasi gitu. Kalau mereka tidak bebas. Nah, awalnya seperti sebelumnya mungkin Salakanagara selalu dihubungkan dengan Pulasari. Nah, tentu ada dasarnya, betul ada dasarnya, yang mengatakan bahwa Gunung Pulasari ini sebagai gunung sakral, gunung yang disucikan. Makanya kalau kita melihat bukunya Pak Gio menyebutkan Gunung Pulasari itu Gunung Kailasa namanya. Gunung Kailasa itu nama tua, nama purba dari Gunung Pulasari. Seperti juga Gunung Karang, itu nama purbanya Gunung Watuwara, nama purbanya. Ya tidak jauh lah ya, Watuwara, Karang gitu ya. Nah, kita memfokuskan pergerakan ini di Pulasari awalnya, karena dianggap sebagai gunung suci. Nah, tetapi ketika kita bertemu dengan pedanda agung dari Bali, yang dia mengatakan bahwa agama Hindu Bali berbeda tadi dengan agama Hindu yang ada di India. Jadi agama Hindu di Bali itu lebih disebut Siwaisme, agama Siwa gitu. Nah, agama Siwa ini kata sang pedanda, ulamanya lah dari Nusa Penida, dia bilang bahwa agama Siwa itu lahir di Gunung Pulasari. Nah, kita nggak tahu, tapi mereka menganggap seperti itu. Nah, pantas pada waktu dulu saya pernah ada anggota KPU RI, Pak
foto, meminta diantar ke Gunung Pulasari gitu. Ya saya antar lah ke situ. Di situ dia nangis gitu, bahwa dia mengatakan ini tanah leluhur saya katanya. Waduh, orang Bali bilang ini tanah leluhur saya katanya. Cilaka ini. Nah, kata Pedanda Agung katanya, kalau mau mencari Salakanagara sama dengan kita saat ini mencari Indonesia. Kira-kira di mana Indonesia? Semua. Dari Aceh sampai Dari Aceh sampai Merauke itu Indonesia. Sedangkan berbagai macam suku sekarang ini, kalau dulu nyaris tidak. Jadi kalau mau mencari Salakanagara sama sulitnya dengan mencari Indonesia. Kalau mau cari Indonesia yang spesifik ya Jakarta sebagai ibu kota gitu. Nah, atas saran dari Pedanda Agung kita mencari ibu kota dari Salakanagara. Sampai hari ini di Baduy menyebut logam perak itu sebagai Salaka. Sedangkan Rajata juga sama logam mulia, putih, tapi bukan perak. Platinum. Mungkin platinum gitu. Tapi sama-sama putih. Pura itu artinya kota. Nah, ini menarik. Pura, kota, Rajata. Nah, kita kembali mencari informasi, menggali informasi berbagai sumber, selalu menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan masa lalu, awal tahun Masehi atau disebut awal klasik, selalu beribu kotakan di wilayah daerah aliran sungai. Karena apa? Accessibility yang memang tersedia pada saat itu adalah jalur sungai pelayaran. Nah, mulailah kita mencari-cari ke wilayah daerah aliran sungai. Sampai kita ada naskah pantun. Naskah pantun mungkin Kang Boim ikut di grup juga. Walaupun saya masih punya utang ya. belum tamat. Belum tamat. Menyebutkan ada satu kalimat Satacan Orang Hindi. Urang Hindi Ngaraton di Kaduhejo. ngaraton di Kaduhejo. Kalau Nah, itu saya. diulang, Satacan orang Hindi sebelum orang Hindu yang berasal dari India mendirikan keraton, mendirikan istana, kami mah Saya. geus aya. Artinya sebelum orang India yang beragama Hindu datang dan mendirikan keraton, kami sudah ada. Ya. Tambah menarik kita, terutama ngaraton di Kaduhejo, terutama kalimat itu. Wilayah administratif kabupaten yang nama Kadu banyak hanya di Pandeglang. Sudah saya hitung ada sekitar 140-an nama Kadu. Kampung, kecamatan, desa. Ada satu yang terlupakan. Blok tanah. Kayak ini blok Blok. Lomprang. Nah, ini blok Gelomprang, ini blok ini. Nah, itu terlupakan. Kita kecamatan Kaduhejo, desa Kaduhejo aja banyak, kampung Kaduhejo banyak. Kadu Buluh, Kadu Bumbang, Kadu dan lain sebagainya. Yang kita persempit Kaduhejo. Nah, ternyata ada nama blok tanah di hilir sungai ini di sebelah sana, namanya blok Kaduhejo. Oh, Di sini. Sekarang masuk wilayah Bajau. Desa Majau. Nah, salah satu pendekatan sejarah itu selalu berbicara toponimi, penamaan satu tempat. Ini pas semuanya berhubungan, selalu berhubungan dengan kapal atau perahu dan pelayaran. Cigredug, Gerdug. maaf bukan Cigredug, Gredug. geruduk. Dongengnya kenapa? Lamun perahu kadinya ngegredug yang dasar. Apa? Oh, kandas kayak kandas. Kandas. Terus Terus koceak. Koceak. Di luhurna. Koceak itu tempat memberitahu ada siapa, perahu datang, kapal datang. Suar, betul suar. Ya, mercusuar. Dari bukit ke alam. Ada Tapi bukit. suara gitu. Bukit di sebelah sana, Koceak. bukit tuh, di bukit. Koceak namanya. Itu toponimi. Nah, kita makin dekat ke arah sini, bergeser. Ditambah kita mulai menemukan tadinya masyarakat menyebut sebagai Batu Tugu.
tidak tahu Batu Tugu itu apa, pas kita lihat kaget. Nah, Batu Tugu itu ternyata seperti tadi yang jelaskan, bahwa ini adalah bagian dari kisah dalam agama Siwa. Jadi menggambarkan lingga itu kelamin laki-laki. Oh, eta. Maaf. Lingga itu kelamin. Lihat tadi badannya. Nah, tetapi ini unik. Lingga banyak bersebaran, di sini unik. Lingganya tuh, maaf, sudah 17 tahun ke atas semua ya. Sudah, 17 tahun ke atas. Pak Budi bikin sama Pak Cakra. Jadi si lingga ini posisinya sedang masuk ke yoni. Oh, pas dicep gitu. Pas masuk. Yoni itu simbol dari kelamin perempuan. Sedangkan lingga simbol dari kelamin laki-laki. Nah, ini posisinya si lingga sedang masuk di dalam yoni sebagian. Ini saya ambil, silakan Ibu searching, googling bagaimana Ganesha lahir dari Parwati dengan Siwa. Nah, pertanyaan Pak Agus Aris Munandar menarik. Menariknya apa? Pak, di sekitar sini banyak pohon pule tidak? Pohon pule itu tanggal lama di urang mah? Mulai. Pule teh? Rame. Rame, tanggal rame. Tah nunang tuh. Nah, ketika saya cari informasi, ternyata di sini dulu banyak sekali pohon pule dan kelame. Masih ada. Ini Masih ada ini. Bahkan di daerah Marbo ada pohon lame, pohon pule. Beberapa orang memeluk pohon itu, nyambung-nyambung nggak nyampe. Tua, Gedenya ya. saking gedenya. Nah, pertanyaannya, mengapa berhubungan dengan tangka lame, pohon lame? Ternyata dalam perspektif agama Siwa, pohon lame itu tumbuh karena, maaf sekali lagi, sperma dewa Siwa itu acak-acakan kemana-mana. Darahnya. Sperma, walaupun masih gitu. ya, spermanya, spermatozoidnya bercipatan di mana-mana dan tumbuh pohon pole, Menjadi- pohon lame. Betah ya. Dan pohon lame itulah menjadi bagian dari alat ritual agama Siwa. Daunnya. Pucuknya. Oh, betul. Dipakai gilingan di batu pipisan, kemudian diselam di sini. Makanya nanti silahkan searching, googling, silahkan untuk menambah informasi pengetahuan itu. Nah, itu kita makin kuat posisinya bahwa ini dulu pernah bisa dialiri oleh kapal karena accessibility saat itu masa awal klasik, awal tahun Masehi hanya bisa melalui jalur sungai. Semua kerajaan-kerajaan masa ini di seluruh dunia, masa klasik, awal klasik ini selalu ada di daerah aliran sungai, selalu di seluruh dunia ini. Mengapa? Karena jalan satu-satunya yang paling lancar adalah perahu. Nah, kita makin kuat adanya patung itu, yang Kang Cakra bilang the Shiva family. Kembali kalau dari Pedanda Agung mengatakan agama Siwa itu lahirnya di Gunung Pulasari, dia menjelaskan agama Siwa bagi kami di Bali. Kalau orang Sunda menyebut agama Sunda. Sudah wiwitan. Jadi agama Sunda dan agama Siwa itu idem dito gitu, identik, hanya beda penyebutan. Lantas pertanyaannya, kalau begitu agama orang Sunda aslinya apa? Ya kan? Ternyata Siwa itu sinkretis, sinkretis itu apa ya? Penggabungan. Percampuran antara agama Buddha, agama Hindu, dan agama keyakinan lokal. Kayaan. Agama Sangyang. Keyakinan lokal di sini apa agamanya? Ternyata Pedanda Agung itu mengatakan agama asli orang Sunda, keyakinan asli orang Sunda adalah agama Sangyang katanya. Nah, kita malah tahu dari orang Bali. Lantas agama Sunda kalau gitu bukan agama asli orang Sunda? Bukan. Agama Sunda adalah agama Siwa, menurut kami. Silahkan googling, cari hubungan agama Siwa Bali dan Sunda.
Mangga silahkan googling. Anda akan banyak menemukan informasi di situ. Hubungan agama Sunda dengan orang Bali. Karena orang Bali mengatakan bahwa yang menyebarkan agama Siwa di Bali adalah dari Galuh, dari Sunda. Selalu menyebutkan itu. Nah, kita makin tertarik ke arah sini. Permasalahannya melihat kondisi sungai seperti ini, di mana kapal merapat. Kita lupanya debit sungai saat ini tentu berbeda debitnya pada tahun 100 Masehi. 2000 tahun yang lalu. Beda dong pasti. Ya, satu itu. Kedua, kalau memang ini ibu kota, sebelah mana ibu kotanya? Nah, ada yang menarik lagi ternyata. Kita gali informasi dari orang-orang tua di Kampung Pamatang ini. Pertama kita tertarik dengan penataan tata ruang kampung ini. Seolah-olah di sebuah komplek perumahan modern saat ini di perkotaan, di mana rumah dengan rumah saling berhadapan. Jalan-jalannya sudah tertata rapi, alur-alur sana kemari. Sering dapat kejuaraan desa. Dipertanyakan oleh kita, ini sejak kapan penataan seperti ini? Tidak ada satu orang pun yang mampu menjawab, karena sejak dulu ya lahir ya begini. Termasuk yang sudah kemarin almarhum yang sudah meninggal, yang usia 95 tahun, dia tidak tahu, memang sudah begini. Hanya yang menarik, kalau kita anggap itu sebuah kota, yang menarik adalah orang-orang tua dulu di Majau. Dulu ini masuk desa Majau ya. Ini kan desa baru Mekarwangi ini. Orang tua di Majau menyebut ke Pamatang ini sebagai Puserdaya. Puserdaya. Puserdaya artinya pusar itu pusat kan. Daya itu kota. Nah. Puserdaya berarti pusat kota. Bahkan di Saketi pun ada yang menyebutkan Daya Kolot. Daya itu kota. Kolot Tua. Kota tua. kota tua. Jangan-jangan Pamatang ini ibu kota. Nah, kembali dari toponimi kan. Nah, kalau ini sebuah kota dengan penataan seperti itu, tentu di sebelah tengah atau ujung pasti ada bangunan suci. Ini harus ada. Coba cari, tanya lagi orang tua. Ternyata masjid yang bapak-bapak tadi lalui tadi itu masjid baru, bukan direstorasi ya, direnovasi total pada tahun 82. Sebelum direnovasi total, bentuknya seperti apa, saya sudah membuat gambar. Ternyata bangunan candi. Aneh, bukannya bilang ada candi satu-satunya. Bentuknya masih ada lengkung segala macam, susunan candi. Bukan stupa. Berbeda candi jangan kita membayangkan candi di wilayah barat Pulau Jawa dengan candi di tengah dan di Jawa Timur. Kalau candi di wilayah barat itu selalu fondasi dan ke atasnya itu selalu kayu. Penutupnya. Kayu. Nanti makanya kemarin nanti di Sigarda Zoom meeting lagi, itu Candi Cangkuang itu bohong itu. Bohong. Itu tahun 70-an itu. Candi Cangkuang pernah mendengar? Ya. Itu candi bohong itu. Bohong itu. Dari fiksi, dari novel. Itu yang dibuat sendiri itu. Nah, makanya saya menarik kok Sigarda ngebahas candi yang jelas-jelas palsu gitu loh. Sigarda gitu loh. Bisa disindir Mbak Dewi nanti kalau ikut. Nah, kembali menarik ketika kita mencari ibu kota Salakanagara yang namanya Raja Tapura, harus di daerah aliran sungai. Kota sudah terbentuk dari namanya Daya Kolot, Puserdaya, penataan kota, tempat suci, bahkan pintu gerbang ke arah candi yang ujungnya berkepala sapi nandi, dua tangganya itu oleh AMD, oleh bapaknya Mbak Dewi kayaknya itu, AMD tahun 82. Ya saya tahu itu makanya bapaknya Mbak Dewi itu kepalanya dikempenggal kepala sapinya itu. Jadi hilanglah sudah.
Sekarang masjidnya masih tinggi, diperlebar ke arah sini, tetapi pondasi yang tinggi bagian tengah itu masih susunan batu yang ditutup oleh plester. Masih asli. Masih asli. Tapi untuk lengkungan-lengkungan seperti itu sudah habis. Dulu sebelum tahun 82, lengkungan-lengkungan itu dindingnya pakai bilik. Jadi ininya batu. Masih batu berbentuk lengkung, susunan batu, candi gitu. Nah itu dibongkar semua. Nggak panasan. Oh, Nah artinya kita mencari kota sudah mendekati. Apalagi ternyata di situ ada air dan lain sebagainya. Tinggal menjawab daerah aliran sungai ini kok sampai dilayari sampai titik ini dari Teluk Lada jauh amat. Apa perahu bisa? Kan gitu pertanyaannya. Saat ini 1 kilometer dari titik ini ke arah hilir perahu masih bisa. Masih bisa perahu. Bahkan tahun 70-an orang-orang tua di sini kalau menjual bambu dihanyutkan. dia warung di sini, tinggal nunggu di sana. Seminggu sampai Pak. Kita masih tetap belum bisa menerima accessibility ya. Karena kapal loh, bukan perahu, bukan rakit. Kembali kita terjebak oleh Teluk Lada saat ini. Tentu berbeda dengan Teluk Lada 2000 tahun yang lalu. Purba. Sangat beda ternyata. Nah, kita sudah lihat peta geologi, ternyata berdasarkan peta geologi itu endapan Teluk Lada ya. Panimbang, Sukaresmi, sebagian Pagelaran, Patia, Sobang, sampai ke sebagian Angsana itu adalah endapan. Berdasarkan peta geologi, kemarin kita buka sebetulnya pada waktu acara di Balai Budaya. Alhamdulillah saya ngupingkeun. Ya mangga kita tunggu aja Pulasari terus ngeliat-ngeliat bae kudang. Iya. Hati-hati loh, Pak. Nah, iya sudah 800 tahun kok dia ngebangun. Kok ngomong tsunami itu Gunung Karang tuh. Iya. Itu terlalu panjang boboknya ini. Nah, ini saya ingin bercerita Teluk Lada dan ingin bercerita itu tuh yang longsor tuh. Kemana Raja Tapura kota itu? Kemana? Nah, saya menemukan sebuah buku yang menjadi perdebatan di dunia yang alhamdulillah Indonesia tidak termasuk dunia itu. Bingung kan ya? Buku apakah itu? Judulnya Katastrof itu. Bencana. Ya, karangan David Case. Dia arkeolog dari Oxford. Jadi tahun 532, iya mungkin kita pernah mendengar istilah zaman abad pertengahan yang gelap. Waktu sekolah kuliah baheula. Begitu. Megatras. The Dark Middle Age. Oh, Ya kan? Pernah mendengar ya? Selalu ditafsirkan sebagai pemikiran manusia yang masih gelap. Karena pusat peradaban ilmu pengetahuan ada di Cordoba, Spanyol, peradaban Islam. Eropa masih abad gelap. Kan gitu ya? Ternyata hasil penelitian David Case tahun 532 itu 35 itu bumi itu benar-benar gelap, poek kayak panon poek 1,5 tahun selama 16 bulan. Poek kayak panon poek. Manusia nyaris punah. Pertanyaan yang bagus, kenapa itu? Ternyata hasil penelitiannya Case disebabkan letusan gunung. 2 gunung berbarengan selama 10 hari meletus. Mangga searching, googling bukunya, judulnya Katastrof. Pengarangnya David Case. Terbit tahun 2000. Makanya di tingkat dunia jadi perdebatan, di Indonesia tidak ada perdebatan sama sekali. Malah Dadan Sujana kemarin memposting di grup BH, tidak pernah terjadi ledakan Krakatau yang menyebabkan terpisahnya Sumatera dan Jawa. Betul, tahun itu bukan menjadi penyebab, tapi hutan bakau lah yang hilang. Karena dia tidak baca bukunya. Iya kan? Yang saya aneh itu tadi, di dunia sedang ramai mempermasalahkan Gunung Krakatau. Yang punya Gunung Krakatau nggak ada kabar beritanya. Nah, menurut
case yang selama 10 tahun diperdebatkan bukunya itu, dia mengatakan meletus Gunung Watuwara. Dan Gunung Kapi. Tadi gunung apa Watuwara itu? Gunung Karang. Bareng dengan Gunung Krakatau tahun 535. Selama 10 hari yang mengakibatkan selama 16 bulan bumi gelap. Gara-gara dua gunung itu. Dua gunung itu meledak. Sedunia sampai Afrika. Tapi kalau main ke atas masih banyak kok. Nah, permasalahannya bukan kita lupakan masalah gelapnya bumi. Tapi kita kembali di dalam buku itu menyebutkan ada satu alenia yang menarik, menyebutkan ada sebuah peradaban kuno yang punah. Peradaban apakah itu? Peradaban itu hasil karya manusia dalam bentuk fisik. Hasil kebudayaan itu diwujudkan dalam bentuk fisik, disebut peradaban. Ya kan? Dinas pariwisata ngebangun apa, itu peradabannya. Area. Ya, syariah itu salah satu peradabannya. Turalak itu salah satu peradabannya. Kemudian dibahas. 2000 kemudian kan dibahas. Bukunya gitu gini. Turalak itu peradaban manusia, itu peradabannya. Nah, Turalak. Nah, jadi dalam buku itu disebutkan ada satu peradaban yang punah. Saya tantang Anda semua searching bukunya, judulnya Katastrof. Terjemahkan sendirilah. Udah ada Mas Google nanyain. Nggak ada terjemahnya sih, belum ada. Belum ada. Bawah, kado yang bawah. Selama 10 tahun itu perdebatan. Yang saya menarik dari buku itu hanya satu. Kali ini ya. Ada peradaban tua yang punah. Kenapa punah? Karena tertimbun debu vulkanis. Ini salah satunya. Lihat lapisannya. Ini juga sama sebelah sini juga sebetulnya kalau terkupas. Batu kan, batu dulu jatuh kan, terus debu gitu. Tumpuk lagi, ya. Oke? Jelas ya? Ya. Nah, buku ini menjadi perdebatan selama 10 tahun, termasuk pendangkalan rawa-rawa di Teluk Lada Purba. Jadi kita memilah Teluk Lada saat ini dan Teluk Lada Purba. Peta geologinya di grup sudah ada. Bang Baim udah lihat ya? Nah, di peta geologi itu jelas bahwa Teluk Lada Purba ada 4 sungai yang bermuara di Teluk Lada Purba. Pertama, Sungai Ciliman, namanya aneh Ciliman gitu loh. Liman itu artinya gajah. Sampai tadi. Liban, gajah. Liman itu dalam bahasa Kawi artinya gajah. Ini apa hubungannya dengan prasastinya Purnawarman di Munjul di Cidangyang? Cidangyang itu anak Sungai Ciliman. Nah, kemudian kedua, Sungai Cimoyan dulu bermuara di Teluk Lada Purba yang saat ini menjadi daratan Sobang, Panimbang, sebagian Angsana, Patia, sebagian Pagelaran. Jadi antara Panimbang sampai Cisekut ke mana? Citerep, itu baru tahun 69 dibuat jalan, termasuk wak saya yang membangunnya itu dari 320. Nah, penduduk Panimbang asli, penduduk Sobang asli itu tidak mau, padahal jadi sawah baru, tidak mau untuk menggarap sawah yang sudah kering rawa oleh 320, tidak mau. Kayaknya ngegeser ke atas, ke arah Angsana, sebagian Patia. Disebutnya orang Turalak, bukan Turalak sana ya. Turalak ada 2 di Pandeglang, Pak. Gunung. Turalak di Putih Sayak gitu. Turalak yang di Patia jadi. Orang Turalak orang asli dinya yang tidak mau bersawah karena biasa berhuma. Banyak sawah tapi tayan negara. Tahun 69 tahun 70 didatangkanlah Translok. Orang Cirebon, Tegal, Brebes, Indramayu di bawahan ka dieu. Nyawah di dieu. Jadi bahasa Jawa ngapak masih banyak. Itu tahun 69 tahun 71 sampai 71. Kampung Gombong saja. Ayah kampungnya, ya betul. Nah, artinya bukan yang saya ingin bahas itu, yang dibahas adalah Teluk Lada Purba. Dalam Teluk Lada Purba ternyata 4 sungai, Ciliman, Cimoyan, Cilemer, dan Cikadueun bermuara di Teluk Lada Purba. Ini Cikadueun. Iya, Cikadueun. Itu tahu tadi.
Sungai ini Cikaduun, ini bermuara Teluk Lada Purba. Kalau sekarang ini sungai bergabung dengan Cilemer dan Cimoyan menjadi Cibungur kalau sekarang. Cibungur pun dibagi dua lagi, Sodet. Sananya. Kalau sodetan kan buatan manusia ya. Itu. Nah, kembali ke Teluk Lada Purba. Artinya, kalau berdasarkan peta geologi, dan ini ada penelitian juga orang Pandeglang, udah meninggal, almarhum Kang Dedi, Kak Dedi, di Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Barat, Kapungkur. Jadi di Barang Wijaya, cenah lur, ieu baheula ieu cenah Teluk Lada Purba, air eta cenah ketinggian sekitar sampai 160 di atas permukaan laut, itu adalah laut di awal Masehi. Berarti sekarang nyusut. Atau nambahan ya, air laut nyusut. Oh iya. Pendangkalan. Pendangkalan. Iya, air kayak yang menyusut. Iya, air menyusut. Bukan menyusut sebetulnya, pendangkalannya. Oke. Pendangkalan, karena di sini kan sungai-sungai membawa lumpur apa? Pendangkalan. Kalau kembali ditinggali di peta geologi, maka titik Gajah Gumarang ini ada di titik hulu muara Sungai Cikaduun di Teluk Lada Purba. Jadi ini Artinya laut gitu Pak. jelas sudah makin mendekati bahwa Pamatang ini bisa jadi, dalam tanda kutip ya, bisa jadi Diduga. Raja Tapura yang sedang kita cari, kota hilang ini. Hanya kalau menurut katastrop David Case itu tertimbun oleh debu vulkanis letusan dua gunung yang secara berbarengan itu. Nah, mengenai tadi ada bahas Kementerian ESDM dan Geologi Bisa di-download kok Kementerian ESDM. menyebutkan bahwa Geologi Selat Sunda. itu bahwa letusan Gunung Krakatau tahun 535 itu bukan menjadi penyebab terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera. Bukan. Memang betul, katastrof pun menceritakan itu. Pulau Jawa dan Sumatera sudah terputus daratannya, hanya tersambung oleh hutan bakau. Nah, hasil penelitian David Case di buku Katastrof itu, karena ada perdebatan yang berlarut-larut menjurus barbar lah ya. Menjurus barbar perdebatannya. Kalau mau cari jurnalnya sangat mudah sekali, turunan dari Katastrof. Kalau mau itu juga, mangga googling tapi pakai bahasa Inggris nyarinya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Maka timu amun kita mah. Nah, di situ jelas dibuktikanlah oleh laboratorium Los Alamos, oleh Ken Wallace. Ternyata apa yang dikatakan buku itu 99,9% benar. Kita tahu bahwa laboratorium Los Alamos itu ditahbiskan sebagai laboratorium tercanggih di dunia untuk menganalisis kebumian dan keruang angkasaan. Ya kan? Dan membuktikan tesisnya, teorinya Case, bahwa terjadi ledakan dua gunung ini benar adanya. Artinya, kalau itu benar adanya, satu Alenia di dalam buku ini telah punah peradabannya. Bisa jadi ya, Raja Tapura itu adalah Pamatang. Anu kukolot baheula disebut Pusar Dayeuh atau Dayeuh Kolot. Nah, selanjutnya masih cukup atau belum? Bosan deh ya? Enggak, lanjut. Selanjutnya, ada satu naskah yang menjadi perdebatan kontroversi. Naskah ini menceritakan kejadian di akhir masa kerajaan Salakanagara. Jadi Raja Namaot perang di Selat Sunda ngelawan bajak laut. Nah, sedangkan sang raja tidak punya anak laki-laki, hanya anak perempuan. Berdasarkan tradisi di kerajaan eta, baheula nage aya seorang maharani, Raja perempuan. raja bikang, raja wewe. Raja awewe.
Maharani disebutna. Kunaon ayeuna raja maot boga anak perempuan, kunaon teu raja ieu jadikeun bae gitu. Eta ge masih jadi perdebatan karena anu satuju jeung teu satuju. Ya sang putri dijadikan Maharani. Nah, mamangna sang putri ini namanya itu Jayasatru. Dia membela ponakannya walaupun perempuan, dia berhak jadi ratu, jadi Maharani. Sementara sesepuh disebut Bareskolot ada yang tidak setuju. Ketika terjadi perdebatan ini, akhirnya mufakat. Permasalahannya sekarang, tanya di mana tadi? Jayasatru. Mufakat jeung Bareskolot, Jayasatru karena si calon putri ini masih belum dewasa, belum cakap untuk menjadi seorang Maharani, maka mangku buminya, wakilna gitunya, dijabat oleh Jayasatru, adek bungsu mamangna. Jadi mamangnanya, adek bungsu bapakna. Ya kan? Clear jalan itu tiba-tiba datang perahu gede. Di dalam naskah itu disebutkan hanya dalam waktu singkat si pasukan dina perahu eta mengambil alih kekuasaan istana. Dekat tuh kira-kira di sungai kap istana. Karena dalam waktu singkat tidak ada perlawanan apa-apa, nggak sempat mempersiapkan diri. Artinya dekat kan antara sungai, akhirnya antara Pamatang jeung dia dekat tuh kira-kira. Dekat. Bisa jadi ini sebuah dermaga dulu 2000 tahun yang lalu, ya kan? Nah, kembali ke cerita. Ternyata yang datang ini adalah sepupu calon Maharani tadi, yang merasa dia lebih berhak karena laki-laki yang datang dari India. Tentu naik perahu ya, naik perahu. Namanya kata Skoda Muka. Nah, si Skoda belah si Skoda. Roda Maruta. Roda, si Roda Maruta. Nah, di dia aya cerita rakyat. Cerita tentang Gajah Gumarang. Gajah Gumarang. Jeung cerita Putri Arca Manik. Aya dongeng rakyat di dia, cerita rakyat. Cerita naon persis sama apa yang diceritakan naskah itu. Nyambung ya. Beda namanya Cerita doang. rakyat dengan naskah yang jadi kontroversial itu hanya beda namanya. Si tadi itu Roda Maruta eta disebut Gajah Barunang. Sedangkan si Mangkubumi mamangna eta disebut sebagai Gajah Gumarang. Kita kembali mencoba menganalisis dari sisi bahasa. Tentu bahasa Sanskerta. Nah, dalam keyakinan Hindu, dewa laut eta disebut Dewa Baruna. Tinggali Peri di Merak, aya Barunanya. Gitu. Jaya. Baruna itu dewa laut dalam keyakinan Hindu. Karena ini masa Hindu, agama Hindu dia, dirinya itu dianggap sebagai dewa laut karena dia panglima angkatan laut. Maka Skoda Maruta itu menyebut dirinya sebagai baru Gajah Baruna. Hanya lidah orang lokal sini menyebut Barunang. Barunang. Karena Barunang itu ditulisnya memang Barunang, tetapi dibacanya Baruna, Faruna gitu ya. Neglang. Nah, sedangkan Jayasatru, Gajah Gumarang itu kembali dengan tata bahasa. Gumarang itu nama seekor sapi dalam keyakinan Hindu. Tunggangan Pradewa. Sapi, mengapa orang Hindu pernah mendengar mensucikan sapi? Karena sapi itu perwujudan dewa Gumarang, tunggangan para dewa. Dewa juga, Gumarang juga, berbentuk sapi. Maka orang Hindu mensucikan sapi karena namanya Gumarang, tempat alat transportasi para dewa. Jadi ketika seseorang yang sudah pasrah keimanannya dengan keyakinannya, dia bersedia menjadi tunggangan para dewa. Sang Mangkubumi itu menganggap dirinya
pasrah untuk menjadi tunggangan para dewa keyakinan dia. Yang di sini sebut Gajah Gumarang. Patungnya itu di masyarakat itu. Nah, patung gajah nanti yang ibu bapak lihat nanti itu di sini disebutnya itu patung Gajah Gumarang. Gumarang. Karena dalam pertempuran itu Gajah Gumarang dikalahkan, dimutilasi oleh Gajah Barunang. Karena Gajah Barunang ingin memperistri Arca Manik itu, calon Maharani, yang saudara sepupunya. Kakak sepupu sebetulnya. Nah, Gajah Gumarang dibunuhnya di sini. Sehingga ketika dilempar oleh tombak, tombak itu bunyinya golomprang. Nah, jadilah blok ini blok Goromprang. Dan tombaknya kena mata air, keluar mata air. Tombaknya keluar mata air sana. Nyambung cerita rakyat dengan cerita naskah yang tadi diceritakan. Nah, kemudian setelah Gajah Gumarang meninggal, berkuasalah sang Gajah Barunang atau Skoda Maruta. Selama 100 hari. Di naskah itu disebutkan Sakerti, 100 hari. Sakerti. Buah-buah ya hubungannya jadi Sakerti ya. Maharaninya nikah sama si itu. Enggak. Enggak. Kabur. Masih kecil kan? Sembunyi di Disembunyikan nanti di gua Marbo. Marbo ada gua. Ada di sana. Air terjun di bawahnya gua. Kita belum sempat ke sana, kita melarang dulu. Kaberangan masalah Ada dua tempat yang kemarin tadinya Dewi bilang kayaknya kita nggak mungkin bisa karena ini jarak sana jarak dan akses agak sulit. Curug Ciglas sama itu emang pemandangannya. Nah, kemudian toponimi itu menggambarkan betapa cerita naskah itu benar sesuai dengan cerita rakyat. Kematiannya 100 hari. Hanya tadi itu Sakerti itu bahasa Kawi itu bahasa Sanskerta yang sudah terpengaruh oleh bahasa Jawa. Bahasa Kawi disebutkan Sakerti. Apa ya hubungannya jeung Sakerti gitu? Saketnya sama. Saketnya 100. Bisa jadi kan? Sakerti. Karena dia berkuasa hanya 100 hari. Ketika di dalam naskah disebutkan, naskah menyebutkan bahwa sang raja karena punya hobi berburu, dia berburu, tiba-tiba kecelakaan. Tiba batu besar. Ketinggang batu, pengek gitunya, mati dengan kuda-kudanya. Nah, cerita rakyat sini juga menceritakan seperti itu. Rajanya, Gajah Barunang itu lagi berburu ketinggang batu, sampai ayeuna aya di batu kuda di situ. Sampai hari ini, kemarin lah, bukan hari ini saya tidak tahu sekarang lamun ngejala. Ya. Pakai Lautna loba, menang loba gitu. Tiba-tiba ya leungeun asup ke bawah jaring gitu. Iya, angker. Ini dulu angker. Katanya itu tangan Gajah Barunang yang tersisa karena ketinggang batu. Persis apa yang jelas naskah. Berarti cerita rakyat, toponimi, naskah nyambung. Ya kan? Yang tidak satu prasasti, mis aya prasasti oke, tetep aja dianggap palsu. Kan diambekeun eta. Bikin emosi. Nah, kembali itu permasalahan kita menganggap dugaan kuat bahwa Pamatang itu puserdaya. Anu disebut dina naskah Raja Tapura. Ibu kota kerajaan Salakanagara, puserdaya atau dayeuh kolot. Nah, hubungannya kembali ini bisa menjadi sumber wisata, dijadikan destinasi wisata. Rebowe kasan eta dasar hukumnya jelas, hadis jelas. Anu inti eta orang ngayakeun ritual tolak bala di bulan Sapar kan gitu ya. Jelasnya. Cuman bedanya lamun di Pandeglang urang mah kaitu rebowe kasan eta ngumpatna di masjid hari Selasa maghrib karbo di masjid gitu ya, karena dalam Komariah pergeseran hari itu maghrib kan gitu ya. Nah di urang biasa di ditu di Pandeglang Selasa ke Rebo, tapi di Pamatang beda. Di Pamatang mah rebowe kasan eta hari Rabu subuh.
Jadi ngadoana di masjid sama, tapi dilakonana subuh hari Rabu. Beres didoaan eta, maka semua warga Pamatang eta bawa makanannya ke tengah jalan. Pinggir bisa. Di tengah jalan. Di tengah jalan. Jadi warga makan sepanjang jalan eta bahadak-bahadak. Bahkan orang lain datang ke sini numpang makan nggak apa-apa. Ada nggak di Pandeglang yang begitu? Sampai di pinggir dia. Foto-fotonya mah nggak? Udah lihat kan fotonya? Menarik nggak kira-kira? Tidak usah dibuat-buat, sudah ada. Acaranya apa? Rebo Wekasan. Tinggal sedikit diolah. Satu. Dua. Pandeglang juga punya seni, walaupun ada yang mirip di daerah Kabupaten Lebak. Kalau Kabupaten Lebak ada yang disebut dog lojor atau angklung buhun. Ini apalah di mana nama. Tidak masalah dia. Nah, di kita juga ada, hanya mungkin lafal yang berbeda. Kalau di kidul sana dog, kalau di sini dodod. Padahal di Cikedal mah masih dulu kalau ada, masih ada dulu dog nyebutnya. Tapi di Pamatang mah dodod. Sering meureun dipanggil oge nya ku Dinas Pariwisata. Permasalahannya bukan masalah sering dipanggil. Kira-kira fungsi awalnya eta kesenian teh naon sih? Ternyata fungsinya aya tilu, berhubungan dengan agama asli, kasangyangan. Fungsinya aya tilu. Dog lojor, dodod, ada tilu fungsinya. Fungsi pertama nyaeta fungsi ritual ngawinkeun Dewi Sri. Lamun ngasuk kita ngawinkeun, maka ditabuh lah eta angklungna, dogna ditabuh mengikuti ritual menanam padi. Anu kedua, momentum kedua, si dog eta ditabuh lamun tolak bala. Misalkan si humana supaya ulah ku hama, dikulilingan eta huma sambil nabeuh dodog. Atau kita punya hajat ngundang eta dodot supaya tolak bala di imah ieu, keluarga ieu, maka dia akan mengelilingi rumah itu sebelum nanti fokus di teras. Eta disebutna tolak bala teh ngaruwat disebutna. Terakhir guru ini menginformasikan tahun 2021 di Banyumas, Kecamatan Bojong, ya, tangga desa, masih manggil ngaruwat. Anu katilu fungsi karyaan. Hiburan. Karyaan mahajat. Terima kasih sudah panen. Makanya lamun dodod buhun atau dog lojor, karyaan fungsi ketiga selalu disertai ayat tarian. Makanya lamun dipanggil ke Pandeglang acara aya nu ngigel eta fungsi karyaan. Ritual. Bukan ritual, itu karyaan. Bukan ritual ngawinkeun Dewi Sri, bukan ritual tolak bala. Jelas ya? Nah, lamun Rebo Wekasan eta tolak bala, lamun dodod lo eta tolak bala, kunaon teh dikawinkeun, ya kan? Dalam satu Menarik, dalam satu event. Ditambah ada beberapa kebiasaan di sini pada waktu Rebo Wekasan yang tidak ada di Pandeglang yang lainnya. Ada 12 jenis kupat. Ada kupat tolak bala yang diberikan ke anak di buen kalung. Aya kupat yang khusus dibuat di tangkal kelapa. Diluhur langsung. Nah, kupat yang dibuat di tangkal kelapa sebagian diaur-aur jadi gauran, sebagian dibawa ke dapur umum. Nah, ini sudah tidak ada di sini sekarang. Kalau ngebuat di tangkal kelapa mah masih ada, tapi dibawa diarak ke dapur umum tidak ada. Dimasaklah si kupat eta lepet. Karena orang sini nyebut lepet kupat eta lepet. Nyebutnya lepet kupat eta. Nah, dibawalah ke dapur umum, ke dimasak rame-rame, aya ritual segala macam didinya di dapur umum. Cainya ngambil sebagian ti dieu, cigolomprang. Kemudian dipasak, engke dibawa ke masjid. Nah, paginya dibagi di itu.
Nah, lamun dikawinkan mah jeung dodod fungsi ngaruat. Beres ngaji, beres ngadoa di masjid, saencan makan apa sesudah makan, arak dengan masjid, dengan kampung tah. Jadi event tahunan. Apakah kata tidak usah dibuat-buat? Sudah ada. Siap. Itu mungkin dari saya, hapunten terlalu panjang. Mohon maaf saya. Di sini nanti kita bisa melihat ada jembatan gantung di sana. Eksplor, kita eksplor. Ada di sini juga Cigolomprang, sumber air katanya ujung tombaknya sana. Saya mah ingin lihat Arca. Kemudian Arca di sini kita lihat sama-sama. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.